Halo guys, ketemu lagi dengan saya Cak Pete. Ya, ngelanjutin seri kita tentang aquascape untuk pemula. Kali ini saya akan bahas tentang akuarium. Nah, ada macam akuarium. Kalau kemarin kita bahas ukuran akuarium ya, yang sejatinya ada 15 sampai 20, 30 sampai 40 dan 60 cm. Itu 3 kategori utama untuk kita mulai bermain aquascape. Nah, sekarang memilih akuarium. Kemarin sudah memilih kacanya, ukurannya. Sekarang milih akuariumnya. Nah, akuarium itu sendiri ada macam-macam teman-teman ya. Nanti kita bahas contohnya di depan saya ini ada contohnya ya. Kita lihat sebentar ya. Oke, nah ini teman-teman contohnya. Jadi ini aquascaper zaman dulu tuh pakainya yang bulat seperti ini teman-teman. Itu kenapa bulat, karena mereka masih belum bisa bikin yang kotak seperti ini, jadi mereka pakai yang bulat yang model tiup. Kami tidak menyarankan yang pakai yang ini karena nanti kesulitan dalam hal lampu dan filtrasi dan sebagainya. Jadi ini kita singkirkan dulu, kita bahas yang kotak saja. Oke, jadi poin yang pertama tadi dari bentuk, apakah kita bentuk bundar atau kotak? Jawabannya kita sangat rekomendasi yang bentuk kotak. Poin yang kedua adalah bahannya, mau bahan kaca atau bahan akrilik. Yang ini akrilik teman-teman ya, yang ini akrilik, yang ini kaca, dan yang ini bukan akrilik, ini kaca teman-teman. Banyak yang mengira bahwa ini adalah akrilik, teman-teman salah, ini ya kaca. Silakan tanya pabriknya. Kalau nggak percaya jangan ngeyel sama saya, jangan ngeyel sama sellernya, tanya langsung ke pabriknya langsung. Nah, oke. Ini saya pastikan ini adalah kaca, bukan akrilik. Oke. Nomor poin yang 2 adalah milih bahan kaca atau bahan akrilik. Saya sangat sarankan teman-teman pakai yang kaca, jangan yang akrilik. Kenapa? Yang pertama adalah kaca lebih tahan baret atau goresan. Karena kita menggunakan batu, kita menggunakan kayu, kita menggunakan pasir, itu semua dapat menimbulkan gesekan atau tabrakan pada saat memasukkan atau pada saat bersentuhan dengan kaca atau akrilik. Nah, jadi kalau kaca itu lebih tahan terhadap goresan teman-teman daripada akrilik. Ini sangat mudah tergores. Yang kedua adalah kenapa milih kaca? Soal membersihkan keraknya teman-teman. Kalau kerak kaca jauh lebih mudah dibersihkan daripada akrilik. Akrilik itu kadang dia saking tebalnya kerak itu bisa merusak permukaan dari akrilik itu sendiri. Oke, poin kedua sudah beres. Mau pilih bahan kaca atau akrilik? Jawabannya adalah pilih bahan kaca. Oke, kemudian poin yang ketiga adalah pilih sudut. Sudutnya mau yang sedikit bundar seperti gini atau lancip seperti gini teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka yang lancip seperti gini. Kenapa? Karena saya lebih suka membersihkannya pakai magnet. Kalau sudutnya seperti gini, magnet tidak bisa membersihkan saya benar-benar bersih, jadi mesti manual pakai sikat gigi atau pakai scraper yang ada busanya. Nah, itu saya nggak suka, jadi saya lebih prefer pakai sudut yang lancip seperti gini teman-teman ya. Apakah ini lancip? Dalamnya ya sudutnya lancip teman-teman, tapi memang di sini dikasih pengaman jadi tidak selancip ini, jadi mirip bundar kayak gini tapi dia nggak bundar sebetulnya, ini cuma pengaman, dalamnya lancip teman-teman. Oke, kemudian yang itu tadi yang ketiga ya, sudut lancip atau sudut bundar. Jawabannya sudut lancip teman-teman, lebih prefer sudut lancip kita ya. Nomor poin yang keempat adalah mau yang pabrikan atau yang DIY atau pesen di tukang akuarium. Kalau teman-teman punya dana yang lebih, kami sangat sarankan teman-teman beli yang dari pabrikan, jangan yang DIY atau yang pesan di tukang. Kenapa? Karena lebih rapi dan lebih terjamin kualitas kontrolnya. Kenapa?
ya banyak terjadi kasus-kasus ya, bukan banyak ya, kadangkala terjadi ya, yang seperti gini karena dia ngikuti lem-lemannya pabrikan. Kalau pabrikan tuh lebih rapi teman-teman ya, nggak kelihatan seperti gini. Jadi terus diikutin sama tukang-tukang akuarium, jadi ngikutin lemnya nggak belepotan, jadi nggak kelihatan lemnya, sehingga pada saat 3 bulan atau 6 bulan jebol teman-teman, karena lemnya kurang kuat. Jadi teman-teman pilihlah pabrikan, tapi kalau dana terbatas silakan pakai yang DIY teman-teman, tapi cek dulu reputasi dari pembuat akuariumnya teman-teman. Oke, itu yang poin yang kelima. Yang keempat, pilih pabrikan atau DIY. Rekomendasinya adalah pilih yang pabrikan. Kemudian yang kelima adalah mau pabrikan yang kayak gini atau pabrikan yang seperti gini teman-teman. Dua-duanya memang ada yang pabrikan teman-teman ya. Cuman saya lebih prefer yang ini, tapi ini prefernya lebih ke fungsionalitas teman-teman ya, fungsionalitas. Nah, kenapa? Karena saya mudah bosen teman-teman. Jadi saya lebih suka memindahkan akuarium satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau ini lebih ringan teman-teman, lebih ringan. Dia nggak butuh alas dan dia tidak merusak meja kalau langsung ditaruh di atas meja. Kemudian bawahnya ini teman-teman, bawahnya itu yang coklat-coklat itu adalah plastik, bukan kaca. Jadi kalau ada batu berat itu meskipun dia melengkung, dia nggak akan, resiko pecahnya itu lebih minimal daripada kaca. Kalau kaca, begitu ada tekanan berat, teman-teman ngangkat, apalagi yang akuarium 60 cm ke atas, pasti pecah teman-teman, itu pasti pecah. Makanya saya sangat merekomendasikan pakai yang seperti gini untuk yang lebih fungsional. Tapi kalau yang lebih rapi, silakan teman-teman beli yang tipenya seperti gini. Ini kalau Gex tipenya Glasterior teman-teman, Glasterior. Waduh, saya kok ngomong R-nya kok susah ya. Oke, itu yang kelima. Mau pabrikan yang kacanya tipis, seperti ini kacanya tipis ya teman-teman, cuman 2 milian paling. Kalau yang ini 5 mili sampai 6 mili, kalau ini 3 mili sampai 2 milian biasanya. Standarnya gitu teman-teman. Kemudian poin yang kelima tadi ya, pilih pabrikan kaca yang tipis atau kaca yang tebal. Saya pribadi merekomendasikan kaca yang tipis karena fungsional tadi. Kalau teman-teman pilih yang keindahan ya silakan pilih yang kaca yang lebih tebal. Nah, poin yang terakhir, poin yang keenam adalah mau yang rimless. Yang rimless seperti gini ya, rimless yang nggak ada pengamannya, atau yang ada pengamannya seperti gini. Kalau yang kaca kan ada yang juga yang DIY itu ada ditutupi sampingnya gini, kaca gini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau saya sih lebih milih yang seperti gini teman-teman. Kenapa? Karena bukan karena pengamannya teman-teman ya, bukan karena pengamannya, karena kalau kita beli di pabrik, saya jamin bahwa mereka kualitasnya lebih terjamin teman-teman ya. Saya milih yang rimless ini, yang ada pengamannya gini, itu karena ini teman-teman. Lihat nih, dia kan lebih ke dalam, nih ada tekukannya. Jadi kalau saya maintenance mingguan, saya masukin kaca, atau saya mindahin batu, atau saya bersihkan kaca seperti gini, itu ombak yang ditimbulkan dari gelombang yang ditimbulkan dari saya membersihkan tadi itu nggak sampai keluar karena terhalang oleh ini. Jadi nggak sampai tumpah ke lantai, saya harus ngepel lagi, nggak perlu. Saya harus membersihkan kaca depan lagi, nggak perlu. Saya juga membersihkan kaca yang di bagian dalam seperti ini teman-teman. Itulah kenapa saya lebih milih yang ada pengamannya model gini. Kan ada juga itu yang bawahnya kayak gini itu kalau nggak salah Niso Stingray, kalau nggak salah dia nggak ada, atasnya nggak ada. Nah itu saya nggak rekomendasikan ya, tapi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman pilih yang ada yang rimless seperti gini, boleh silakan teman-teman. Stingray kayak gini ya teman-teman, cuman bawahnya dia seperti gini. Stingray persis gini, teman, belakangnya tuh nggak bengkok gini, lurus lancip. Itu yang Niso Stingray kalau nggak salah. Saya belum pernah
punya sih teman-teman, jadi saya cuman bilang kalau nggak salah sih gitu. Oke, terus yang kedua adalah kenapa saya lebih milih ini gelombang yang pertama ya. Yang kedua adalah kerak air teman-teman. Biasanya tuh kalau permukaan batas airnya tuh di sini, itu kalau di tank yang rimless seperti gini itu ada ngecap, ada bekas garis gitu teman-teman. Itu kalau teman-teman harus rajin, hampir 2-3 hari sekali harus rajin dibersihkan. Kalau nggak gitu dia akan jadi garis beneran, jadi nggak susah untuk hilanginya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan. Tapi kalau yang ini enak teman-teman harus pokoknya diisi sedikit di atas sampai nutup gini ya teman, di atas permukaan airnya masuk ke pengamannya ini teman-teman, sehingga apa, sehingga nggak timbul garis yang jelek di kaca itu teman-teman. Itu hari seri yang keberapa ya, seri yang pertama ya, tapi episode yang kedua teman-teman, memilih akuarium. Saya ulangi lagi, ada 6 tips memilih akuarium. Yang pertama dari bentuknya, silakan milih bentuk yang kotak, jangan yang bundar. Kemudian yang kedua dari bahannya, silakan pilih yang kaca, hindari yang akrilik. Yang ketiga adalah pilih yang pabrikan, hindari yang DIY. Kemudian yang keempat, pilih yang sudutnya lancip, jangan yang bundar karena lebih mudah untuk membersihkannya. Kemudian yang kelima adalah pabrikan kaca yang tipis atau pabrikan kaca yang tebal. Saya lebih memilih yang tipis, itu prefer ya, silakan teman-teman memutuskan sendiri. Kalau saya sih yang model seperti gini oke banget buat saya. Kemudian yang keenam, pilihannya adalah mau yang rimless seperti gini atau yang ada pengamannya seperti gini. Saya pribadi milih yang ini karena alasan tadi, bekas dan air yang gelombangnya yang ngombak sampai keluar, tertumpah sampai keluar. Itu teman-teman, demikian video kita hari ini. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya yang lebih menggoda. Thank you.